Selamat sore Ibu Era. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Ibu Juliana. Kabar saya baik sampai sore hari ini. Bagaimana kondisi keadaan cuaca di sana ya Bu? Ya seperti inilah Bu. Situasinya sepertinya musim hujan, jadi memang lagi gerimis hujannya. Nah, mudah-mudahan sesi kita kali ini berjalan dengan lancar ya Bu. Di sini kita mau ngobrol sedikit ya Bu ya, nggak lama, paling sekitar 10 sampai 15 menit ya. Iya Bu. Sebelum mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal-hal khusus yang ingin Ibu omongkan dan Ibu fokuskan sore hari ini? Iya Bu. Sejujurnya saya bingung tentang hal yang mana yang harus saya prioritaskan di tengah waktu yang bersamaan sedang saya lakukan sekarang ini. Saya harus menyelesaikan tugas yang begitu banyak seperti itu ya. Apakah itu tugas saya sebagai guru di sekolah dan juga tugas saya sebagai ibu rumah tangga ataupun di keluarga, dan juga tugas saya sebagai CGP yang sedang saya jalani sekarang ini. Jadi dalam waktu yang bersamaan ini sepertinya saya perlu untuk memaksimalkan diri, mengatur waktu lagi karena ini harus diselesaikan seperti itu Bu. Jadi di situ mungkin saya lagi ada merasa kebingungannya bagaimana seperti itu dia. Penyesuaian waktunya itu supaya tidak ada yang menjadi terabaikan di tengah ketiga hal yang begitu penting seperti itu Bu. Tentu ya bukan Bu, saya sangat menghargai kejujuran Ibu ini untuk mengungkapkan masalahnya. Jadi pada sesi ini, marilah kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin Ibu bahas lebih dalam lagi hari ini? Untuk kesempatan ini mungkin belum ada, tetapi nanti di akhir sesi saja Bu. Mungkin saya akan sampaikan lagi. Akhir sesi saja ya. Ya. Apa tujuan yang ingin Ibu capai pada sesi coaching kali ini? Dari coaching yang kita lakukan ini, saya ingin memastikan bahwasannya di tengah waktu yang bersamaan ini, saya mau memastikan bahwasannya kebutuhan ataupun kepentingan dari keluarga itu juga tidak terabaikan di tengah yang bersamaan seperti itu Bu. Artinya di tengah kesibukan antara tugas CGP dan juga tugas di sekolah, tugas saya sebagai guru sekolah, tetapi tanpa juga mengabaikan tugas saya sebagai ibu rumah tangga di rumah atau di keluarga saya seperti itu Bu. Berarti manajemen waktu dengan maksimal ini ya Bu ya? Iya, seperti itulah. Baiklah Bu, sekarang saya ingin bertanya, apa definisi akhir yang Ibu inginkan? Ya, nantinya kalaupun di sesi ini, saya mau diri saya ini
lebih bisa membagi waktu saya dan memprioritaskan mana yang lebih utama, seperti itu. Dan mencoba untuk tidak mengabaikan juga tugas-tugas yang saya sebutkan seperti yang tadi, seperti itu dia. Nah, itu yang ingin saya uh, apakan tentang diri saya nanti. Di tujuan akhirnya yang saya inginkan seperti itu. Dari penjelasan Ibu ini tadi yang saya tangkap berarti Ibu harus mampu memaksimalkan waktunya lagi untuk bisa menyelesaikan tugas yang Ibu yang double tadi ya Bu ya. Iya Bu, iya betul-betul. Ya, seperti itu Bu. Terus ya Bu ya. Jadi apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kali ini? Jadi kalau ditanyakan tentang keberhasilan dari coaching ini sebenarnya adalah saya nantinya mampu, apalagi sampai di akhir dari tugas dari CGP ini kan Bu, kita kan akan berlangsung di 3 bulan mendatang lagi ya. Tapi di dalam 3 bulan mendatang ini, saya mau memastikan bahwasanya saya bisa mengerjakan semua tugas-tugas saya itu dengan maksimal dan tepat waktu. Selanjutnya juga tanpa mengabaikan pekerjaan tugas di sekolah ataupun di rumah juga seperti itu Bu. Itulah sebagai ukuran keberhasilannya seperti itu. Izin maaf ya Bu, ada panggilan telepon masuk. Ini mengganggu bentar ya, saya off dulu. Mohon maaf ada panggilan tadi Bu, terganggu. Jadi fokusnya buyar ya kan? Izin maaf. Baiklah Bu, tadi yang saya tangkap dari penjelasan Ibu, Ibu ingin memaksimalkan dalam pembagian waktu tadi ya. Iya Bu. Jadi sekarang saya mau Ibu coba ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Iya. Jadi kalau ditanya tentang tugas dari CGP ini, dalam hal ini saya akan mengambil suatu sikap diri dulu Bu, ketika saya di dalam mencapai hal yang saya tadi rencanakan itu, yang inginkan itu, saya harus mengambil sikap diri, yaitu dengan pertama itu saya tenangkan dulu hati saya kan, di tengah kebingungan saya harus belajar untuk menenangkan dulu hati saya, mendamaikan seperti itu, bahwasanya saya harus berdamai kalau tugas itu semua penting, sama-sama penting, ya kan? Karena baik tugas CGP-nya ataupun tugas saya sebagai guru di sekolah ataupun di rumah, saya harus bertanggung jawab untuk semua tugas itu, seperti itu. Jadi dalam hal ini saya akan mengatur waktu saya semaksimal mungkin, ya mungkin mengatur disiplin diri saya, apakah itu misalnya mulai dari bangun tidur pun saya sudah atur jadwal kerja, jadwal tidur saya ataupun jadwal istirahat saya atur semuanya. Dan juga bahkan ikut juga mengatur di dalam keluarga pun, saya harus coba dulu juga mengatur mereka supaya mengatur waktu mereka, apakah misalnya jika mereka di dalam masih dalam pantauan saya, harus diingatkan untuk makan, harus diingatkan untuk misalnya dalam hal-hal yang lain tentang kebutuhan mereka. Jadi saya juga harus mengatur waktu jadwal mereka semua seperti itu Bu. Apakah di jadwal tidurnya harus tepat, jadwal makannya, karena ketika itu semua tidak teratur, itu akan berbenturan juga dengan saya, karena itu berkaitan dengan saya seperti itu Bu. Jadi demikian juga dengan jadwal-jadwal di sekolah, saya atur semua seperti itu. Karena keluarga juga penting ya kan Bu ya. Iya. Baiklah Bu, bagaimana? Iya, ada yang ingin ditambahkan lagi Bu? Ya, saya kira
Itu dulu yang bisa saya tidak ada hal yang lain yang bisa saya tambahkan. Baiklah Ibu, jadi selanjutnya bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Iya, jadi kalau saya tadi menghadapinya, ya tetap dihadapi Bu. Kalau dari sikap hati seperti yang saya katakan tadi, kalau dari sikap hati saya harus siap, ya kan, dan harus dengan penuh semangat di dalam melakukan itu. Seberapa berat pun dia, seberapa ribet pun dia, tetapi saya harus tanamkan kalau dari sikap diri saya itu harus penuh dengan semangat di dalam um, melakukan tugas yang double-double tadi, seperti itu dia Bu. Harus tetap semangat kuncinya ya Bu ya. Iya, harus tetap semangat. Jadi artinya ketika ada semangat dari dalam diri, ya rasa lelah, rasa capek ataupun rasa bosan itu kan akan hilang kan gitu. Artinya walaupun banyak tugas itu ketika kita semangat itu ya pasti bisa dilewati meskipun harus mengatur jadwal tidur yang terlambat karena harus mengejar tugas yang begitu banyak itu, tapi ketika ada semangat itu pasti bisa seperti itu dilewati. Baik ya Bu, langkah-langkah itu udah sangat baik. Jadi rencana aksi yang terstruktur dan fokus itu tadi dan detail dapat membantu Ibu dalam mengatasi tantangan ini. Jadi sekarang mari kita coba untuk merancang rencana aksi. Jadi apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Iya. Jadi untuk rencana aksinya, apalagi sampai ke 6 bulan, 3 bulan ke depan lagi kan sampai selesai tugas CGP ini kan tugasnya tidak begitu, artinya tidak seperti tugas kerja yang rutinitas berkelanjutan sampai terus-terusan kan gitu. Tetapi ini kan ada batasnya juga sampai 3 bulan ke depan sampai kita selesai. Jadi untuk sementara ini saya akan mempersiapkan seperti agenda kerja dan rincian jadwal tugas yang mana yang harus saya selesaikan dan yang mana harus yang lebih dahulu saya lakukan, dan ya tentunya juga mungkin saya harus supaya saya lebih apalagi misalnya kalau sudah terjadwal itu tadi, saya harus menjadwalkan jadwal pekerjaan di rumah seperti itu ya. Dan mungkin ke depannya untuk 3 bulan ke depan, ketika saya mengalami sebuah kewalahan atau berbenturan kali, tidak bisa saya kejar waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah, sampai masa CGP ini selesai, saya akan harus meminta bantuan dari orang luar seperti itu. Ya misalnya apakah itu mendatangkan ataupun langsung menyuruh orang yang bisa membantu saya sampai 3 bulan ke depan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah supaya waktu-waktu saya bersama dengan keluarga ataupun waktu saya dalam mengerjakan tugas CGP dan juga waktu melaksanakan tugas saya sebagai guru bisa saya capai seperti itu. Baiklah Bu, bagus ya Bu. Jadi adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu ini? Ya. Adakah prioritas yang Ibu prioritaskan gitu? Di antara langkah-langkah yang bakal Ibu lakukan kan? Apakah Ya. yang ada diprioritaskan? Ya. Jika ditanya prioritasnya itu Bu, ya yang penting Bu, saya itu menyelesaikan tugas-tugas CGP inilah bisa terselesaikan dan tidak menunda-nunda. Yang penting tugas CGP ini bisa saya selesaikan apalagi sebelum di waktu due date-nya gitu. Seperti itu dia Bu. Bagus ya Bu. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan biar tidak menumpuk seperti Iya. itu ya. Iya, baik di rumah juga seperti itu. Jadi jikalau saya akan memanfaatkan setiap waktu sedikit pun waktu itu tidak boleh terbuang. Ketika ada celah sedikit kosong,
atau di pulang sekolah saya akan ya kerjakan pekerjaan yang bisa saya kerjakan di rumah. Nah, dan apa yang pekerjaan di sekolah saya kerjakan di sekolah, seperti itu dia, Bu. Sangat bagus ya, Bu, ya. Jadi Iya. apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu ini? Iya, strateginya seperti yang saya tadi, seperti yang saya sudah katakan tadi ya, strateginya mungkin uh, pembuatan, artinya saya perlu mencatat, Bu, strateginya, mencatat hal-hal. Terkadang kan ketika di tengah kebingungan ini kan kadang kita lupa hal-hal yang mana harus yang kita kerjakan. Jadi saya buat catatan kecil, seperti itu. Kalau apalagi nanti ketika saya lupa lagi, saya tempelkan pun jadi di apa saya di dinding rumah atau apa. Artinya ada hal-hal, jadwal-jadwal penting yang harus saya lakukan, seperti itu. Dan juga saya pun strateginya itu lagi, ketika sudah dilakukan sesuai dengan jadwal itu sudah, tetapi juga ada tidak mencapai ataupun ada yang terabaikan, maka saya akan mencari strategi yang lain, yaitu dengan itu tadi mendatangkan, terpaksalah saya akan mendatangkan orang. Halo, Bu. Tadi terputus sampai rencana aksi tadi ya kan, Bu? Iya, Bu, iya. Sekarang Baik, di Mas. Iya. sekarang saya ingin bertanya lebih dalam lagi. Sekarang kita masuk langsung aja ke tahap tanggung jawab ya, Bu, ya. Iya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi? Iya. Saya berkomitmen, Bu, untuk kedepannya ini nanti saya akan mempersiapkan memang betul agenda atau rincian jadwal tugas kerja saya, baik untuk tugas di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya nanti saya, karena saya sudah menjalaninya beberapa bulan ini, ya mungkin saya akan, untuk 3 bulan lagi ke depan, saya akan memanggil ataupun menyuruh orang luar atau orang lain yang bisa membantu saya lah, Bu, dipekerjakan selama masa CGP ini sampai CGP ini berakhir, seperti itu dia, Bu. Supaya tidak terabaikan juga uh, tugas CGP saya dan juga anak-anak saya bisa terperhatikan, seperti itu dia, Bu. Oke. Baik, intinya berarti Ibu akan mempersiapkan agenda dan rincian jadwal yang rinci serta bantuan dari orang lain. Seperti itu ya, Bu, ya? Iya, ya, benar, Bu, benar. Jadi siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Iya, jadi dalam membantu saya dalam menjaga komitmen ini, ya saya kalau di rumah itu mungkin dibantu oleh keluarga lah, Bu. Jadi keluarga itu apakah nanti suami, seperti itu ya. Saya dibantu oleh mereka dalam mengingatkan ataupun ketika ada yang terabaikan atau apa, mereka akan menjadi pengingat, ataupun anak-anak saya ataupun keluarga saya akan menjadi pengingat saya gitu. Sehingga waktu-waktu itu yang jadwal yang saya buat itu memang benar-benar bisa saya lakukan. Dan apa yang saya tetapkan dari awal, seperti tadi tugas-tugas di rumah atau sekolah ataupun di CGP ini, bisa tidak ada terabaikan, seperti itu, bisa semua dilakukan, seperti itu. Jadi keluarga sebagai pengingat juga ya, Bu, ya? Iya, Bu, ya. Sekali, Bu. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Ya, jika tindak lanjutnya dari coaching ini, saya akan lebih mendisiplinkan diri saya lah, Bu. Depannya, dalam mengatur waktu saya juga sesuai dengan jadwal ataupun agenda yang sudah saya tuliskan atau tetapkan tersebut nantinya. Gitu, Bu. Mendisiplinkan diri, kuncinya itu ya, Bu, ya?
Iya. Nah, selanjutnya, yang mana yang akan lebih dulu Ibu lakukan dalam waktu yang dekat ini? Langkah yang mana terdahulu? Ya, dalam yang waktu yang dekat ini saya akan membuat dululah, menuliskan dululah jadwalnya, agenda pribadi saya ataupun yang perlu saya ingat seperti itu. Karena kan kalau untuk mencari orang yang bekerja itu kan punya proses, Bu, punya proses waktu. Ya mungkin ketika saya di esok-esok saya akan cari nanti orang yang bisa membantu saya, orang luar untuk membantu saya dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu. Tapi yang lebih awalnya saya lakukan dulu adalah mencatat dulu ataupun menulisi jadwal-jadwal pekerjaan saya melalui agenda pribadi saya seperti itu. Baiklah, Bu. Berarti yang langkah awal yang akan dilakukan adalah menuliskan jadwal yang terperinci seperti itu ya, Bu. Iya, iya, iya benar, Bu. Ya. Kapan Ibu akan mulai melakukannya ini? Jadi kalau mulai melakukan membuatkan agenda itu ya mungkin di tepatnya nanti kan Bu, ini kan sudah menjelang habis di akhir modul ya. Jadi nanti untuk kedepannya ini agenda ini akan saya buatkan di tahun apalah dimasuk nanti kita modul 3 ya Bu ya. Itu kan ada berlangsung 3 bulan lagi. Jadi saya akan aturkanlah dulu Bu. Ini karena ini libur mungkin saya tunda dulu untuk apanya agendanya, tetapi di awal Januari nanti ataupun begitu kita sudah masuk nanti di modul yang ketiga setelah sesi libur selesai, saya akan buatkan semuanya itu sudah siap untuk melakukannya. Gitu. Di liburan selama 2 bulan ini saya akan coba catat-catat, tulis-tulis seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Berarti di awal Januari atau di semester baru Iya, ini ya, Bu, akan iya, iya seperti itu dia, Bu. Jadi saya di situ akan lebih nanti menyusun jadwal-jadwalnya seperti kalau ini kan sudah mau ujian ataupun menjelang sudah mau menyelesaikan akhir tahun kan ya nanti sajalah di akhir Januari sajalah nanti bisa saya buat seperti itu Bu. baiklah, Bu. Kita nggak terasa sudah di ujung-ujung sesi nih ya, Bu ya. Ya, Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi kali ini? iya. Dari sesi kali ini yang saya dapatkan itu Bu, memang di awal-awal saya merasa kebingungannya gimana ya seperti itu ya. Ternyata ketika saya dibawa dengan alur-alur yang bertanya, ibu tanya, ternyata saya bisa mengutarakan secara rinci ataupun ide-ide yang akan saya lakukan seperti itu. Ketika saya dalam kebingungan saya ini, ada solusi yang bisa saya temukan. Nah, dari hasil percakapan coaching kita di sore hari ini. Seperti itu. Dan perasaan saya pun tadi yang tadi masih bingung, berat. Ya gimana ini ya, gimana ini. Ya mulailah ada rasa apanya lah, tenangnya seperti itu dia. Berarti sudah menemukan solusi lah ya, Bu ya. Iya, benar ya Bu. Ya. Baiklah, Bu. Kalau begitu, di lain waktu kita ketemu lagi ya kan, Bu. Saya Ya, ingin tahu bagaimana hasilnya setelah Ibu membuat langkah-langkah tadi, setelah berkolaborasi dengan orang lain yang akan membantu, ya kan? ya, Nah, jadi saya ingin lebih tahulah hasilnya nanti untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, Bu. iya, iya, iya Bu. Iya, Bu, ya. Terima kasih kepada Iya, Ibu. terima kasih kembali Bu. Selamat sore.